Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Siklus Perkreditan Bank yang beranggotakan saya Elsara Zinutia Fani, Wijayani Nur Arifah, Putri Dewi Sabilillah, dan Rifatul Karimah. Permohonan kredit. Pertama, surat permohonan resmi. 2. Akte pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohonkan kredit. 3. Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah. 4. Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar, dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek atau feasibility study yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah. 5. Laporan keuangan perusahaan. 6. NPWP, keterangan domisili perusahaan, izin-izin yang telah diperoleh dan rekening perusahaan pada beberapa bank. Analisis kredit. Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka account officer bank akan melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan bank. Secara umum, analisis kredit dilakukan berdasarkan dua metode. Yang pertama, metode penilaian 6C, karakter, capital, capacity, condition of economy, collateral, dan constraints. 2. Metode penilaian 6A yang meliputi aspek yuridis, keuangan, pasar dan pemasaran, teknis manajemen, dan sosial ekonomi. Prinsip-prinsip perkreditan. Yang pertama, kapital. Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Yang kedua, kolateral. Penilaian kolateral barang jaminan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Prinsip-prinsip perkreditan. Karakter. Penilaian karakter berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang, baik secara individu maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya. Kapasiti berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut untuk mengetahui sejauh mana itikat debitur untuk melunasi kewajibannya. Kondisional ekonomi berkaitan dengan keadaan perekonomian pada saat tertentu, saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Perlu diperhatikan peraturan kebijakan pemerintah yang berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional. Aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama, aspek pemasaran. Penilaian yang menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi. Yang kedua, aspek teknis. Penilaian yang meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin, dan peralatan. Yang ketiga, aspek manajemen. Aspek ini memperhatikan struktur organisasi dan anggota-anggota manajemen, termasuk kemampuan dan pengalamannya, pola kepemimpinan manajemen. Yang selanjutnya, aspek yuridis. Penilaian yang meliputi status hukum badan usaha, akte penelitian legalitas usaha, kelengkapan izin usaha. Yang kelima, aspek sosial ekonomi. Penelitian apakah usaha yang akan dibiayai berdampak memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Yang selanjutnya, aspek finansial. Penilaian ini meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang akan dibiayai. Persetujuan kredit. Analisis kredit yang dibuat oleh akun officer dicek dahulu oleh kepala bagian kredit sebelum disampaikan ke direksi bank. Laporan analisis kredit terdiri atas: yang pertama, laporan analisis kredit; yang kedua, laporan analisis permohonan kredit; yang ketiga, laporan rekomendasi kredit; yang keempat, appraisal study; yang kelima, laporan studi kelayakan proyek. Pencairan kredit. Persyaratan pencairan kredit. 1. Perjanjian kredit sudah ditandatangani. 2. Pencairan kredit adalah sesuai kebutuhan proyek. 3. Pencairan kredit sesuai jadwal pembangunan proyek. Yang keempat, permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen. 5. Besarnya kredit sesuai dengan rasio antara sumber
dana dari bank dan dengan sumber dana dari nasabah. Pengawasan kredit. Pengawasan kredit meliputi aspek yang pertama adanya administrasi kredit yang memadai, menggunakan komputer, online sistem, dan sebagainya. Dua, keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala. Tiga, keharusan bagi akun officer untuk kunjungan secara berkala ke perusahaan atau proyek yang dibiayai. Empat, adanya konsultasi terstruktur antara pihak bank dengan debitur. Perjanjian kredit. Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk oleh nasabah bank dan atas dasar kesepakatan bersama dengan pihak bank. Adapun isi perjanjian kredit adalah pihak pemberian kredit, pihak penerimaan kredit, tujuan pemberian kredit, besarnya biaya proyek termasuk modal kerja, investasi tetap, besarnya kredit yang akan diberikan bank, besarnya tingkat bunga, biaya-biaya yang harus dibayarkan, jangka waktu pengembalian, jaminan kredit, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan, hak-hak yang dimiliki sebelum kredit dilunasi. Kredit bermasalah. Indikasi kredit bermasalah ada dua. Yang pertama ada indikasi internal dan indikasi eksternal. Yang indikasi internal yang pertama perkembangan kondisi keuangan yang cenderung berlawanan dengan proyek yang diharapkan. Yang kedua, terjadi penundaan pembayaran cicilan dan pokok bunga. Yang ketiga, pemohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang. Yang keempat, debitur menghindari penyampaian informasi keuangan pada saat diminta. Indikasi eksternal, yang pertama adanya penyidikan dari lembaga-lembaga keuangan lain. Yang kedua, kreditur lain melakukan tindakan proyeksi, misalnya penambahan dan peningkatan jaminan. Yang ketiga, ada kegagalan perusahaan membayar pajak. Yang keempat, ada pemogokan buruh dan lain sebagainya. Faktor penyebab kredit bermasalah. Ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya kebijakan perkreditan yang ekspansif, dua, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, tiga, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, keempat, lemahnya sistem informasi kredit. Faktor eksternal, yang pertama penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit. Yang kedua ada pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat debitur. Yang ketiga ada kegagalan usaha debitur. Yang keempat ada debitur mengalami musibah. Penyelamatan kredit, rescheduling, yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit. Reconditioning, persyaratan ulang, perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu atau syarat lainnya. Restructuring, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Kemudian kolateral, penilaian kolateral barang jaminan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau anggunan tersebut dapat menutupi resiko kegagalan pengambilan kewajiban-kewajiban debitur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.